Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di Kemuning Gallery. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tutorial menggunakan Microsoft Word 2016 untuk pemula. Nah, pada video terdahulu kita sudah membahas perintah-perintah dasar di Microsoft Word ini, juga sudah membahas menu home ya, icon-icon penting di menu home. Nah, kali ini kita akan membahas menu insert. Nah, di sini banyak icon, ini kita akan bahas satu persatu yang sering digunakan ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menu insert ini biasanya digunakan untuk memasukkan objek gitu ya ke dalam dokumen kita. Oke, kita mulai dari sebelah kiri. Ini ada cover page, halaman cover. Coba kita klik cover page. Nah, di sini banyak halaman cover yang tersedia. Kita tinggal pilih saja, misalnya yang ini. Nah, ini covernya. Ini halaman kita tadi ya. Kita coba masukkan teks di sini biar kelihatan bedanya. Nah, ini teksnya masih sama kayak yang kemarin. Teksnya nih, ini halaman utama kita ya. Ini halaman utama dan ini halaman cover kita. Setelah kita pilih salah satu tadi, maka sekarang kita akan edit di sini. Ini dokumen title, masukkan judul dokumen kita apa. Misalnya misalnya, terus ini tinggal edit aja ya, diklik terus diganti teksnya. Nah, ini date, tanggal. Ini tidak sama semua ya, kalau kita pilih modelnya yang lain, ini belum tentu ada yang seperti ini gitu. Nah, ini silahkan diganti saja. Ini date, ini tanggal. Kalau nggak mau dikasih tanggal ya kita tinggal hapus. Kita klik di sini, terus hapus. Udah. Ini kalau kita pakai yang mana tadi ya? Yang ini ya. Kalau misalnya mau pakai yang lain ya mungkin akan berbeda gitu. Nah, kalau tadi date, sekarang ada year, tahun. Nah, seperti ini ya. Silakan dicoba sendiri cover page yang ada. Cover page ini halaman cover. Oke. Lanjut, yang kedua ada blank page. Halaman kosong. Kita coba klik blank page. Di sini yang muncul apa? Kita klik di sini dulu ya. Kita taruh kursornya di sini, kita ambil blank page. Nah, maka di halaman sebelum kursor, ini kursor kita, halaman sebelumnya akan muncul halaman yang kosong. Coba kita letakkan kursornya di terakhir, kita klik blank page, apa yang terjadi? Nah, ini kita kecilin dulu. Di zoom out. Nah, ini tadi ya. Kalau kita letakkan kursor kita di awal teks, maka ketika diklik blank page, halaman yang kosongnya muncul di sebelum kursor itu, di halaman sebelum teks kita. Kalau kita letakkan kursor kita di akhir teks, maka halaman kosongnya muncul di setelah kursor gitu ya, setelah teksnya. Oke, itu blank page. Sekarang page break, kita klik. Nah, tuh muncul halaman kosong juga di sebelum kursor. Kalau sesudah, apa yang terjadi? Page break. Nah, sama ya, hampir sama antara blank page dan page break. Kalau kita klik kursornya di awal teks, munculnya halaman kosong di sebelum kursor. Kalau kursornya di akhir teks, muncul halaman kosongnya di sesudah kursor. Oke, selesai untuk cover page, blank page, dan page break. Semua ini dalam page ya. Sekarang kita masuk table. Sebelum masuk ke table nih, halaman kosongnya kita hapus dulu deh. Kita sisakan yang berisi teks tadi saja. Nah, nih ya. Table itu untuk memasukkan tabel. Nah, caranya kita klik tabelnya.
Terus di sini ada berapa kolom, ini berapa kali berapa gitu ya. Ini kolom, ini baris. Di sini ada 5 kali 5, artinya kita coba yang beda deh. 7 kali 5, ini berarti 7 kolom, 5 baris. Nah, di maksimal itu ada 10 kolom, 8 baris. Kalau teman-teman ingin tabelnya lebih dari 10 kolom atau 10 baris, kita tinggal klik insert table. Nah, masukkan jumlah kolom yang diinginkan, 11 misalnya. Ini kolom, rows, ini baris, 9 misalnya. Terus klik OK. Ini ada 11 kolom, 9 baris. Ketika kita memasukkan tabel, setelah tabel itu terbuat, maka otomatis akan muncul 2 menu, desain dan layout. Kita akan gunakan masing-masingnya. Kita besarkan dulu tabel ini. Oke ya, ini tabel kita. Oke, menu desain dulu kita coba. Desain. Nah, ini udah standar sih. Terus table stylenya kita mau tabel kita seperti apa. Nah, ini macam-macam nih. Tinggal dipilih. Oke ya, tinggal dipilih. Misalnya pilih yang ini aja. Terus di sini ada shading. Shading itu apa, warna selnya. Nah, ini kalau segini tadi kan kolom ya, yang ke bawah kolom ini. Ini kolom, yang satu ini sepanjang ini baris. Nah, kalau satu persatunya ini namanya sel. Ya. Nah, shading ini sel mana, di sel mana ada kursor kita, berarti warna di sel itu yang akan berubah. Ya. Nah, itu shading. Selanjutnya ada border styles di sini. Ini kalau kita pilih ya, ini ada macam-macam model garis. Ini kita ambil yang ini. Terus ketebalannya kita ganti yang ini deh. Kemudian border painter ini akan langsung aktif kalau kita pilih border style tadi ya. Nah, ini gunanya, nah ini muncul ini nih. Ini kita gariskan ke garis mana yang ingin kita jadikan style garisnya seperti ini. Misalnya di sini. Ini di drag ya. Tuh berubah ya. Atau di sini. Nah, seperti itu. Ini border style. Oke, kalau mau diganti lagi misalnya dengan ini boleh, atau ketebalannya kita kurangi. Kita maunya di sini. Tuh berubah. Nah, ini bisanya hanya di apa ya, di garis-garis ini aja ya. Kalau misalnya begini nih, ini nggak bisa ini. Ini kan garisnya merah nih yang muncul ya. Ini nggak bisa. Bisanya tuh hanya di garis-garis yang ada saja. Nah, seperti itu tuh, abu-abu tebel ini. Nah, begitu ya. Oke, cukup untuk insert tabel menu desain. Sekarang kita akan masuk ke tabel tapi menunya layout. Nah, ini layout seperti apa? Kita coba satu-satu. Kita mulai dari draw table. Nah, ini draw table, muncul pensil ini. Ini kita mau menambahkan tabel baru ya, di sampingnya misalnya seperti ini. Tuh muncul. Dikurang di sini. Ini model garisnya masih sama seperti yang terakhir tadi ya. Kalau mau kita ganti, kita balik ke desain dulu. Ini misalnya, kemudian layout lagi. Draw table-nya kita tambahkan di sini. Seperti ini misalnya. Nah. Oke ya. Lanjut eraser. Eraser ini menghapus, mana yang mau kita hapus ini misalnya. Tuh, kehapus. Oke ya. Nah, itu yang dihapus hanya ininya aja ya, garis-garisnya aja ya. Tapi tabelnya masih tetap satu tabel. Tuh, ini masih. Oke, lanjut delete. Delete ini ada delete cell, delete column, delete rows, dan delete table. Kita coba delete cell. Bentar, kita mau hapus sel yang
ini misalnya. Kita letakkan dulu kursornya di sini atau mau diklik juga boleh. Kemudian delete, sebentar, kursor aja ya. Kemudian delete cell. Ini setelah di delete cell, shift cell left, artinya sel yang tersisa itu kegesernya ke kiri gitu. Nah, selanjutnya kita coba pakai delete column. Delete column ya. Kita tentukan dulu kolom mana yang mau dihapus. Yang ini misalnya delete column. Nah, satu kolom hilang. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Coba yang ini deh. Ini delete column. Nah, tuh ke delete ya. Oke, selanjutnya kita coba delete rows. Rows ini baris, kita coba hapus baris yang ini. Ini yang kehapus ini satu baris ya. Delete rows. Oke. Satu baris hilang. Kemudian kita coba delete table. Setabel-tabelnya hilang. Oke, kita undo lagi. Undo, ingat Ctrl Z. Nah, itu tadi delete. Sekarang insert above. Ini tabelnya kita bikin biasa dulu deh. Bisanya yang biasa aja. Nih. Nggak kelihatan ya bordernya. Sorry. Nah, seperti ini aja. Kita coba insert above. Kita tambahkan satu baris di atasnya. Ini kita klik di sini, berarti satu baris akan tertambahkan di atas ini nanti. Itu ya. Nggak kelihatan ya, kita kasih bedanya dulu deh. Ini dikasih warna dulu. Ini misalnya, oh ya, yang mau kita tambahkan yang ini ya. Jadi kita kasih warna dulu. Oke, kita insert above. Insert di atasnya. Nah, maka di atasnya ini warnanya akan mengikuti warna yang sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba insert below. Below ini berarti nambahnya ke bawah. Kita kasih warna dulu biar kelihatan berbeda. Oke, insert below. Nah, tambah baru, warnanya juga ngikutin yang sebelumnya. Lanjut. Ini ada insert left. Left itu di kiri, kita akan tambahkan ke kiri. Kita kasih warna dulu biar beda. Ini deh. Kemudian kita ambil layout insert left. Tuh ya, tertambahkan. Lanjut, nih diwarnai dulu. Kita coba insert right. Right itu ke kanan. Nah. Oke ya. Habis itu merge cell. Merge ini menggabung. Kita coba. Ini dua sel ini mau kita gabung. Maka kita blok dulu dua-duanya. Terus kita klik merge cell. Tuh, tergabung ya. Ini kita coba tulis A. Ini B. Terus ini kita gabung. Kita blok dulu, kita merge. Itu jadinya. Dua sel bergabung jadi satu. Oke. Itu merge, menggabung beberapa sel. Sekarang split. Split itu untuk memisahkan sel gitu ya. Ini tadi kan kita udah gabung ya. Coba kita pisahkan lagi. Kita split. Number of column ini mau jadi berapa kolom gitu. Kita coba jadi 2. Rows-nya barisnya 1. Oke. Nah, itu ke split. Sekarang yang ini. Kita coba split deh. Kolomnya 1, barisnya kita coba 5. Nggak bisa. 8 katanya. Oke. Kenapa disuruh 8? Coba kita ulang ya. Ini kita split, kolomnya jadi 1. Kenapa 1? Karena kolom ini cuma 1. Ini tadi saya isikan 5, terus dia nggak mau. Katanya gini, the number must be a divisor of 8. Kenapa 8? Karena dia make 8 baris ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi mestinya 8. Oke. Nah, ini dia. Ke split ya. Ini split. Kalau split table.
Split ini kan memisahkan nih. Gimana kalau tabelnya sekarang yang di split? Tuh. Bisa ya, ini tabel pertama. Ini tabel kedua. Itu split table. Lanjut, di sini ada height. Height itu untuk tinggi baris. Kita klik di sini. Ini tingginya 0,6, 0,45 sama, ini sama. Nah, ini beda kan, ini kalau 0,6 sama 0,45. Misalnya ini juga beda deh, kita kasih 0,7 misalnya. Nah, kalau seperti ini, mau kita samain barisnya, mau kita samain tinggi barisnya, kita mesti klik distribute rows ini ya. Tuh, jadinya semua sama 0,55. Nah, kalau udah sama, ini mau dinaikin bisa, mau diturunin bisa. Kalau nggak sama tadi nggak bisa. Taruhlah ini 0,5, terus ini berapa gitu ya. Ini kalau mau ditambah tingginya nggak bisa nih, nggak ada ukuran di sini karena belum sama ya. Maka kita klik distribute rows dulu, baru bisa sama-sama ditinggiin. Nah, itu tinggi. Sekarang lebar, width. Ini lebarnya 1,54. Nih sama semua ya. Kita coba ini dikasih beda. Ini juga beda deh misalnya. Ini bisa ditarik ya. Tariknya bisa pakai ini. Kalau kita tarik begini nih, nah ukuran tabelnya nggak akan terganggu, cuman kolomnya saja yang berubah gitu. Tapi kalau kita tariknya pakai ini, maka tabelnya juga akan berubah. Ini biar sama nih lebar kolomnya, kita klik distribute column. Nah, udah sama tuh. Jadi mau digedein bisa. Ingat ya, sebelum membesarkan itu kita blok dulu. Sebelum kita atur tinggi atau lebarnya, kita blok dulu. Oke, ini untuk tinggi, height, dan lebar width. Lanjut, di sini ada alignment. Oke, alignment itu kalau ada teks nih baru kelihatan. Kita coba ya. Nih, ini ada teks nih. Nah ini alignmentnya align top left. Berarti posisi teks kita ada di kiri atas. Ini kalau segini tingginya nggak bakal kelihatan ya. Kita coba tinggiin. Nah, nih kita coba align top center. Itu dia di atas tengah. Terus align top right atas kanan. Ini tengah kiri, tengah-tengah, tengah kanan. Ini bawah kiri, bawah tengah, bawah kanan. Oke, biasanya orang pakai yang ini nih biar cantik. Middle align, tengah-tengah. Terus text direction. Text direction ini kita buat satu kata dulu. Coba klik lagi. Nah, seperti ini. Mau model yang mana silahkan ya. Lanjut, ada repeat header rows. Ini gunanya untuk mengulangi baris di halaman selanjutnya gitu ya. Saya punya tabel nih. Nah, ini halaman kedua. Ini halaman pertama, halaman kedua. Saya mau judul tabel ini muncul lagi di halaman kedua. Ini sekarang kan nggak ada judul tabelnya nih. Nah, ini kita blok dulu ya. Kita blok, terus kita klik repeat header rows. Nah, muncul lagi di halaman kedua, di halaman ketiga juga. Ini kalau ada berapa halaman itu yang kita blok tadi akan muncul terus. Nah, ini repeat header rows. Oke, cukup rasanya untuk insert table di menu desain dan layout. Ini tadi yang saya paparkan, ini icon-icon yang sering digunakan ya. Oke, lanjut kita coba lagi insert picture. Kita balik ke halaman kosong yang tadi. Gini dia. Kita kecilin. Nah, ini kan halaman pertama ya. Buat halaman kedua kita kecilin lagi. Nah, kita akan coba memasukkan gambar. Oke, insert picture. This device, ini berarti gambar yang akan kita masukkan itu ada di perangkat kita ini.
Kemudian kalau online picture, ini gambar yang bisa kita dapatkan dari internet. Ini berhubung saya offline, kita pakai this device saja ya. Kemudian kita cari gambar mana yang mau kita masukkan, posisinya ada di mana. Kalau saya ada di sini. Oke, kita masukkan 3 gambar. Nah, 3-3-nya berbeda. 1, 2, 1 lagi sama ini. Nah, ini kan kepilih 3 ya. Kalau kita klik 1, kemudian klik ini, klik yang ini tadi akan hilang. Caranya, kalau mau 3-3-nya, kita klik 1, kemudian kita tekan Ctrl di keyboard, klik lagi gambar yang lain. Kalau sudah, insert. Nah, ini ada 3 gambar, berbeda ya. Yang ini punya background, yang ini tidak ada background nih. Ini gambarnya murni me smile-nya aja. Yang ini kayaknya putih aja kan, backgroundnya tuh putih. Seolah-olah tidak ada background, padahal ada. Kelihatan ada pas kayak gini nih. Ini kelihatan nih ada backgroundnya. Yang ini jelas ada background hijau ya. Nah, background ini kenapa saya bahas background? Nanti kita akan melakukan sesuatu terhadap background itu. Oke, gambar yang sudah masuk ini bisa kita atur besarnya. Cara mengatur besarnya, besar atau kecilnya ya, kita tinggal ini ya, drag, ini yang bulat-bulat di pinggir-pinggir ini kita tinggal tarik. Tuh. Ini masih berbeda ini nanti. Yang kalau kita drag yang di sudut-sudut nih kelihatannya seperti ini. Ini membesar dan mengecilnya sama di setiap sisi. Tapi kalau yang kita drag itu lingkaran kecil yang di sisi ini, nah ini cuma satu sisi aja, nggak bakalan sama gitu. Oke ya, itu kelihatan bedanya. Terus, belum nih. Nah ini udah. Terus ini apa gunanya? Kalau ini nih buat muter. Nah, ini lagi-lagi main drag nih, drag, klik, tahan, geser gitu ya. Ini mau diputar silahkan. Nah, itu membesarkan, mengecilkan, serta memutar. Oke, ketika kita memasukkan gambar, nih, gambar masuk, kemudian gambarnya kita klik, otomatis akan muncul menu baru. Nah, ini dia menu yang muncul, format. Ya, sekarang kita akan bekerja dengan format ini. Oke, yang pertama ada remove background. Nah, ini tadi gambar ada backgroundnya. Kita remove background. Remove background berarti backgroundnya dihilangin. Tuh. Hilang tuh deh backgroundnya. Tapi jadinya aneh ya. Undo deh. Kita undo saja. Kita coba hilangkan background yang ini. Remove background. Tuh ya. Gimana dia? Ini nih, jadi nggak kelihatan sama sekali. Oke, ini karena ini putih, yang ini putih juga. Sama aja tuh warnanya sama backgroundnya. Yang jelas untuk menghilangkan background ini kita bisa klik remove background ya. Kayaknya seperti itu tuh, ini kok jadi ungu gitu. Kita klik aja sembarang tempat. Nah, hilang deh tuh backgroundnya. Oke, itu remove background. Selanjutnya ada correction. Correction ini gunanya untuk apa sih? Kita coba ya. Kecilin dulu deh. Ngerepotin banget ya kayaknya. Tuh. Correction. Tuh, kita coba satu-satu. Oke, ini berubah ya, warnanya berubah. Ini brightening. Oke, itu correction. Selanjutnya ada color. Itu kan hijau tuh. Kita bisa ganti warnanya jadi ini. Ini bisa nggak ya? Jadi ini. Gitu ya. Ini kalau kita klik di sini, menu formatnya hilang ya. Karena memang tidak ada gambar yang aktif, maka gambarnya diklik dulu baru muncul menu format. Kemudian ada artistic effect. Kita coba. Nah, ini cantik nih. Tuh, kayak gitu jadinya. Coba yang ini.
Dulu nih kalau teman-teman pernah pakai Office yang berapa ya, Office XP, mungkin ini kayak gini nggak ada ya. Tuh, cantik ya. Kita coba satu aja. Kemudian di sini compress picture. Ini mungkin dikompres gambarnya. Ya, selanjutnya ada change picture. Change picture ini gambarnya diganti gitu, sama aja kayak masukin insert picture tadi. Ini kalau mau di-change gambarnya dari gambar yang ada di file di komputer ini gitu, ini tinggal pilih. Tuh, langsung gambarnya ke-change ya, keganti. Ini change picture. Kemudian lanjut picture style. Tuh, ini picture stylenya banyak nih. Bisa pilih. Nah, cantik-cantik ya. Saya pilih ini deh. Picture style. Kemudian ada border. Border itu garis, picture border ya. Mau ini nggak ada outline nih. Misalnya kita mau kasih outline warna hijau. Kelihatan ya. Ini deh. Tuh. Outline-nya jadi warna hijau. Bisa diganti, ketebalan outline-nya juga bisa diganti nih. Oke, selanjutnya picture effect. Tuh. Ini silakan dioprek-oprek ya. Ini banyak macamnya tuh. Nah, ini misalnya ini preset. Kemudian ada shadow, bayangan, nambah bayangannya kemana gitu. Tuh. Ada reflection juga. Kayak gitu ya. Kemudian ada glow. Tuh misalnya. Soft edge, silahkan dicoba-coba sendiri gitu, diotak-atik sendiri. Kemudian ada 3D rotation. Nah, ini macam-macam nih, macam-macam picture styles. Kemudian ada position deh, posisi. Nih gambar ini nanti letaknya di atas, mau di tengah mungkin. Posisi gambar itu di kertas ini ya, nah, itu maksudnya kalau yang position. Sini mungkin kita sini aja ya, sini hilang gitu yang tadi. Nah, sebetulnya tanpa ini pun bisa ya, tanpa pakai position pun masih bisa. Ini aja. Kemudian lanjut ada wrap text. Wrap text ini kita coba di ini ya. Ini kan bisa digeser nih. Kita letakkan di sini deh misalnya. Gak bagus nih gambarnya. Yang ini aja. Nih, ini bakalan kelihatan kalau di sini ya. Wrap text kita coba satu-satu. Ada inline with text, jadi posisinya seperti itu. Ada square seperti ini. Kalau dipindah, ngikutin ya, teksnya ngikutin kotak gambar ini. Kemudian ada tag. Tuh, teksnya ngikutin bentuk gambarnya. Kalau square tadi, mana tadi? Square ini teksnya ngikutin gambar ini, tapi seolah-olah gambar ini dikasih kotak. Kalau tag, ini memang betul-betul mengikuti kontur gambarnya gitu. Lanjut, stroke, top and bottom, teksnya di atas dan di bawah. Behind text, gambar itu di belakang teks. In front of text, gambar itu di depan teks. Nah, itu yang sering digunakan ya. Kita lanjut. Misalnya gambar ini ada mana satu lagi tadi. Kita pindahin ke sini deh.
Kita atur web text-nya jadi in front of text mungkin. Ini ada 3 gambar nih. Sekarang kita akan pakai send backward, ada bring forward. Coba ya. Nah, kita mau letakkan gambar yang kuning ini di paling depan. Maka kita ambil bring forward to font. Nah, ini di antara kuning sama coklat ini. Tuh. Tapi kalau kita mau yang K ini betul-betul adanya di depan banget, kita ambil bring to font. Nah, seperti itu. Ya. Kalau kita mau mundurkan, kita pakai send backward. Send backward sekali. Nih, K-nya mundur. Sekali lagi. Jadi paling belakang. Oke ya. Backward itu buat ngemundurin, kalau forward itu buat majuin. Oke, itu forward dan backward. Kemudian group. Ini ada 3 gambar nih, 1, 2, 3. Ini kita pilih 3-3-nya, kemudian kita group. Group itu digabungin. Untuk memilih gambar ini ketiga-tiganya, ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa tekan satu gambar, klik satu gambar, kemudian kita tekan Ctrl di keyboard, klik gambar yang lain. Tuh, sudah 3 ya. Kemudian di grup. Ini agak nggak jelas nih. Ntar kita turunin dulu. Kita letakkan di halaman baru. Ya. Ini udah kepilih 3-3-nya. Kemudian kita grup. Klik grup ini. Kemudian klik grup. Ini gambarnya udah jadi 1 nih. Mau dipindah kemana, udah jadi 1. Nah, atau cara lain. Ini kita ungroup dulu. Klik di sini ungroup. Cara lain, ini gambarnya pisah lagi ya. Kita ambil home, kemudian ada select object. Drag ini, sorot 3-3-nya. Tuh, udah kepilih 3-3-nya ya. Ambil format group. Udah kegabung gambarnya. Ini group. Kemudian di bawahnya ada rotate. Rotate itu muter. Tadi kita udah bahas muter itu bisa begini. Ya. Atau bisa seperti ini. Ini ada rotate right 90 derajat. Rotate ke kiri 90 derajat. Nah, seperti ini gambar aslinya. Kalau kita flip vertikal, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kalau flip horizontal, yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Ini deh. Oke, ini rotate. Kemudian ada crop. Crop ini motong. Sebentar. Format. Ya, gambar yang udah ke grup ini nggak bisa dipotong ya. Jadi kita buka dulu grupnya. Ungroup. Ini kita potong. Crop. Crop. Udah. Tuh, ini mau dipotong. Crop. Potongnya gini deh misalnya. Tuh. Udah kepotong tinggal segitu. Ini potong. Crop. Selanjutnya ada ukuran nih. Ini gambar yang ini nih. Ukurannya tingginya 6,78, lebarnya 10,12. Ini mau dinaikin bisa. Ini kalau ini dinaikin, otomatis yang ini ngikut ya. Tingginya dinaikin, lebarnya juga akan ngikut. Kalau lebarnya diturunin, tingginya juga akan ngikut. Oke. Untuk picture cukup nih rasanya. Tadi ada insert, picture. Kemudian dari satu picture ini kita bisa edit dengan berbagai macam icon yang ada di menu format. Syaratnya gambarnya diaktifin dulu ya, diklik dulu, baru deh menu formatnya muncul. Oke, untuk picture cukup. Nah, ini untuk menu insert, masih banyak icon yang lain ya. Kita tadi udah bahas dari cover page sampai picture. Nah, untuk kesempatan kali ini cukup itu dulu. Untuk shape sampai simbol nanti kita ketemu lagi masih di menu insert bagian kedua. Oke, pantengin terus Kemuning Galeri.
Jangan lupa ditonton sampai habis, subscribe, dan juga like. Terima kasih, sampai jumpa di menu insert bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.